Halo masyarakat Batu Ampar, perkenalkan saya Dr. Fadel, dokter internship di Puskesmas Tanjung Sengkuang. Selamat datang di Bisik, Bincang Sehat bersama Puskesmas Tanjung Sengkuang. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu pakar nih, yaitu seorang dokter umum dari Puskesmas Tanjung Sengkuang, yaitu Dokter Cici Arestasari MKM, biasa saya dipanggil Dokter Cici. Saya bertugas di Puskesmas Tanjung Sengkuang lebih kurang mulai tahun 2023. Dokter Cici teman-teman. Nih, Dokter Cici ini merupakan salah satu dokter umum yang ada di Puskesmas Tanjung Sengkuang. Nah, Oke. jadi pada kesempatan kali sebelumnya terima kasih nih dok sudah menyempatkan hadir di podcast kita Ya, sama-sama. pada hari ini. Ya. Jadi untuk hari ini kemungkinan kita akan membahas tentang pelayanan kehamilan dan persalinan yang ada di Puskesmas Tanjung Sengkuang Oke, ini dok. oke. Ini, dok. Semoga nanti bermanfaat untuk yang lainnya, ya Iya kan? betul sekali. Jadi mungkin lanjut pertanyaan langsung kita mulai aja dok ya. Boleh. Oke. Ini kan ada dua topik nih dok tentang pelayanan kehamilan dan persalinan. Mungkin kita langsung mulai aja ya dok ya. Boleh. Dari topik yang pertama nih dok tentang kehamilan di Puskesmas Tanjung Sengkuang. Boleh. Untuk pelayanan kehamilan itu sendiri itu apakah bisa nggak sih warga Batu Ampar nih memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Tanjung Sengkuang? Oh, tentu sangat boleh. Malah harusnya masyarakat Batu Ampar itu sendiri yang ibu-ibu hamil itu harus memeriksakan ke Puskesmas Tanjung Sengkuang, Dokter Fadel. Okay. Untuk berarti ada ya pelayanan kehamilan. Tentu saja ada. Untuk jamnya itu jam berapa aja adanya nih dok? Kita setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7.30 sampai jam 2 siang. Jam 2 siang. Oh, seperti jam pelayanan puskesmas ya, Dok ya? ya. Benar. Oke. Untuk tenaga kesehatan ini, Dok, yang ada pada saat pemeriksaan kehamilan, itu ada siapa aja nih, Dok? Kita di poli untuk pemeriksaan ibu hamil ya, Dokter Fadel, itu kita di poli KIA. Itu poli, tapi sekarang namanya klaster 2 namanya sekarang. Itu klaster ibu dan anak ya kan, karena kita sudah pelayanan integrasi layanan primer sekarang. Jadi yang di klaster 2 itu melayani ibu hamil adalah ada dokter, ada bidan, dan pastinya ada dokter yang berkompetensi dan dokter bidan yang terampil pastinya. Jadi gitu teman-teman, jadi ada dokter dan juga bidan yang terampil yang ada di pelayanan klaster 2 ini, atau klaster ibu dan anak. Ya, benar. Jadi itu tenaga kesehatan sama jam operasionalnya dok. Untuk pelayanannya sendiri nih, dalam ruangan itu apa saja sih pelayanan yang didapatkan oleh ibu-ibu hamil tersebut? Ketika ibu hamil datang ke puskesmas kita, mereka akan mendapatkan pelayanan ANC tentunya. Pelayanan ANC itu ada ANC terpadu dengan pemeriksaan 10T. Itu yang pertama itu penimbangan berat badan, kemudian ukur tekanan darahnya, mulai dari semuanya lah ya kan. Kemudian kita ukur lilanya, itu lingkar lengannya. Kemudian pengukuran tinggi rahimnya, kemudian penentuan letak janin dan hitung denyut jantung janinnya. Kemudian imunisasi toksoid TT namanya, tetanus toksoid. Kemudian pemeriksaan pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil. Kemudian selanjutnya itu ada tes laboratorium, konseling ibu hamil, dan apakah ada ibunya bermasalah, kita tata laksanalah kasusnya. Begitu. Itu yang terdiri dari 10T. Kemudian lagi dengan pemeriksaan ANC terpadu tadi, itu akan menghindari supaya ibunya bisa nggak lahir normal atau bagaimana. Misalnya kita deteksi nih dia tekanan darahnya naik atau di atas 140/90 misalnya ya. Di saat kehamilan ya dok ya? Iya, di saat kehamilan. Itu kan kita supaya menyingkirkan adanya preeklamsi atau racun kehamilan atau kehamilan yang tidak bisa kita tangani, terganggu itu kita rujuk atau bagaimana. Jadi ibu hamilnya kita sudah waspada terlebih dahulu begitu. Kemudian adanya pelaksanaan USG kita, itu USG setiap hari Selasa dan Kamis untuk kehamilan yang di atas 12 minggu. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium, itu tereliminasi. Ada pemeriksaan hepatitis, HIV, dan sifilis terhadap ibu hamilnya. Berarti untuk mungkin ada penyakit-penyakit tersebut ya dokter ya. Iya, jadi tidak akan tertular ke bayinya laginya. Ya begitu untuk pelayanan yang didapatkan oleh ibu hamil ya. Berarti banyak sekali teman-teman yang pelayanan yang ada disediakan untuk pemeriksaan ibu hamil nih. Dimulai dari ada ANC dengan 10T tadi, adanya pemeriksaan USG, dan juga ada eliminasi 3 penyakit tadi,
untuk memastikan keadaan ibu hamil tersebut baik dalam kondisi baik dan bisa melakukan persalinan normal ya dokter ya. Benar. Nah, tadi udah disebutkan ANC dengan 10T. Itu untuk pemeriksaan ANC ini sendiri itu dilakukan berapa kali nih dok sepanjang kehamilan? 6 kali. 6 kali Kita ya, berharap ibu hamilnya selama dia hamil 9 bulan itu akan mendapatkan ANC sebanyak 6 kali. Yaitu 2 kali di trimester yang pertama, terus kemudian 1 kali di trimester yang kedua, kemudian ya 3 kali di trimester yang ketiga. Jadi ibu hamilnya harus mendapatkan 6 kali 6 kali ya ANC dok ya. selama kehamilan. Sebaiknya ya dokter Iya, ya. sebaiknya. Berarti gitu teman-teman, ada 3 trimester nih dalam kehamilan. Ya, benar. Pertama itu dilakukan sebanyak 2 kali ya dokter ya. Untuk yang trimester kedua dilakukan sebanyak 1 kali. Sedangkan yang trimester terakhir atau ketiga itu dilakukan 3 kali karena sudah mendekati persalinan ya dokter ya. Begitu teman-teman. Yang terakhir ya dok, tentang kehamilan. Kan udah banyak nih pelayanan-pelayanannya, ada USG juga, pemeriksaan darah juga, ada ANC-nya juga. Itu semua pemeriksaan ini apakah ditanggung BPJS dokter? Oh pasti. Bagi yang punya kartu BPJS dokter Fadel bagi yang punya kartu BPJS itu akan ditanggung secara keseluruhannya oleh BPJS. Jadi bagi ibu-ibu hamil yang tidak punya kartu BPJS, segeralah urus BPJS-nya. Jadi segeralah datang ke puskesmas biar diperiksakan kehamilannya. Begitu ya dokter. Begitu dokter ya. Iya. Jadi kalau sudah ada BPJS, berarti seluruh pelayanan yang tadi kita sebutkan itu gratis ya dokter? Gratis, ditanggung BPJS. Ditanggung BPJS. Jadi itulah pentingnya untuk mengurus BPJS ya teman-teman ya dokter ya. Oke, mungkin itu saja dokter tentang kehamilan. Kita lanjut ke setelah hamil berarti bersalin. Melahirkan anaknya. Dia melahirkan anaknya ya. Tentang pelayanan persalinan di Puskesmas Tanjung Sengkuang ini dokter. Untuk pelayanan persalinan itu tentu saja ada juga berarti ya dokter ya? Tentu saja. Kita punya ruangan persalinan yang cukup bagus. Kalau menurut saya sih bagus ya, bukan cukup ya teman-teman semuanya ya dokter Fadel ya. Iya, dok. Mungkin nanti bisa datang ke puskesmas lihat sendiri ruangannya sudah seperti rumah sakit gitu. Berarti alat-alatnya sudah cukup lengkap ya dok ya? Lengkap. Ada nggak sih dok kriteria yang harus dipersiapkan pasien atau kriteria apa saja yang bisa sehingga pasien hamil ini bisa bersalin di puskesmas gitu? Baiklah, mungkin kalau untuk persalinan di puskesmas itu persalinan yang normal. Arti kata tidak ada penyulit yang saya bilang tadi seperti kejang dalam kehamilan atau tensinya tinggi, tidak ada misalnya ya kejang-kejang lah ya, jangan yang itu kita harapkan PB ya namanya eklamasi ya. Jadi memang untuk puskesmas itu kita layani dengan persalinan normal, begitu sih dokter Fadel. Baik dok, berarti persalinan normal tanpa adanya penyakit penyulit itu bisa dilakukan di Puskesmas Tanjung Sengkuang. Bisa banget. Oke dokter, untuk jam operasionalnya dok, untuk kalau pasien mau bersalin nih, mau melahirkan anaknya itu bisa jam berapa aja nih dok? Silakan datang 24 jam, pintu UGD, pintu persalinan kita terbuka 24 jam. Berarti jam berapapun bisa dilayani jam berapapun. Oh iya. Tidak perlu menunggu-nunggu besok paginya. Kalau memang sudah sakit subuh atau tengah malam ya silahkan saja datang ke puskesmas, kita buka 24 jam. 24 jam dok. Kan 24 jam nih dok, untuk tenaga kesehatannya itu bagaimana dok? Misalnya datang jam 1 malam ini, udah sakit-sakit perutnya, itu tenaga kesehatannya apakah mencukupi itu bagaimana dok? Tadi kan saya sudah bilang waktu kehamilan ya, pelayanan kehamilan ada yang dokter dan bidan, begitu juga dengan persalinan, kita sudah kita ada dokter, ada dan bidan terampil juga yang piket untuk melaksanakan pelayanan persalinan kepada warga Batu Ampar. Itu teman-teman, ini jam berapapun pasti ada dokter dan bidannya ya dok? Pasti ada. Dokter dan bidan. Jadi kalau sudah lewat jam pelayanan berarti lewat UGD berarti dokter ya? Iya benar, lewat UGD dan ruang persalinannya sendiri. Baik. Ada nggak sih dok persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dibawa gitu sebelum bersalin? Apakah ada dokumen-dokumen tertentu yang harus dibawa sebelum datang gitu atau bagaimana? Tentu. Kalau untuk yang warga yang mau melahirkan di puskesmas itu harus bawa KTP. Kalau yang punya BPJS, bawa BPJS-nya. Cukup 2 itu saja. Cukup 2 itu saja teman-teman. Berarti persyaratan yang perlu dibawa cuma kartu BPJS dan juga KTP-nya tadi dok ya? Oke, baik. Cuma 2 itu saja. Kemudian untuk bersalinnya sudah nih dok.
kan berarti sudah selesai, anaknya sudah lahir. Oke. Untuk perawatan pasca bersalinnya, setelah bersalin, setelah melahirkan, itu apakah bisa dilakukan di puskesmas dokter atau bagaimana Bisa. pelayanannya? Untuk tadi kan kita katakan bahwa persalinan di puskesmas itu persalinan yang normal ya, Dokter Iya. Fadel ya. Biasanya dengan persalinan normal, jika tidak ada keluhan, biasanya pasien tidak kontrol. Tapi kalau memang ada keluhan, misalnya anaknya kuning atau bagaimana, atau ada ibunya merasa kesakitan atau bagaimana, silakan saja datang ke puskesmas, ke klaster daftar seperti biasa, nanti akan dilayani di klaster 2 kembali, itu klaster ibu dan anak. Nanti akan kita lihat apakah benar itu dari persalinannya atau bagaimana gitu. Bisa dilaksanakan di puskesmas. Berarti jika setelah melakukan persalinan normal di puskesmas, jika ada keluhan dari anaknya atau dari ibunya, itu bisa kontrol ke puskesmas lagi ya dok ya? Oke, baik. Terus kan ada nih dok, di daerah Batu Ampar nih, selain dari puskesmas Tanjung Sengkuang, ada juga nih tempat-tempat praktek bidan praktek mandiri. Ya, dan juga beberapa bidan pun ada juga yang bekerja di puskesmas juga. Nah, ada nggak sih dok perbedaan antara melahirkan di puskesmas Tanjung Sengkuang dan di tempat bidan praktek mandiri ini? Baik, untuk perbedaannya mungkin yang pertama ya, Dokter Fadel ya, alat kita sudah lengkap. Itu bisa dilihat, kita sudah ponet, kita sudah ini, dan alat kita lengkap. Untuk bayinya sudah kita ada warming baby, ya kan, penghangat bayinya ya, dok, ya, sudah ada. Kemudian lagi, dan kalau untuk itu kan kita kan puskesmas gratis yang untuk BPJS. Ini selagi ada BPJS, semua penanganannya gratis. Gratis. Ya, dan yang saya bilang tadi kan lebih banyak ada periksa laboratoriumnya di puskesmas. Mungkin di BPM tidak ada yang trieliminasi tadi ya, tidak ada gitu ya kan. Jadi kita sudah lebih bagus lah di puskesmas. Jadi di puskesmas saja. Iya teman-teman. Jadi perbedaannya hanya ada di alat-alatnya, sarana prasarana, ada alat-alat mungkin lebih lengkap ya dokter ya, ada penghangat bayi, terus untuk pemeriksaan sebelum melahirkannya juga sudah ada labornya. Terus ya, kan kita juga punya dokter, kalau di BPM kan tidak ada dokter, betul. Tidak ada dokternya di sini. Iya. Jadi begitulah teman-teman perbedaannya antara puskesmas dan juga tempat praktek bidan mandiri gitu. Tadi mungkin sudah disinggung juga dok, kalau BPJS berarti gratis ya dok ya, untuk biaya. Berarti untuk biaya persalinan di puskesmas, kalau memiliki BPJS gratis. Teman-teman. Jadi punya BPJS. Iya, gitu, uruslah BPJS-nya. Karena pelayanan apapun di puskesmas Tanjung Sengkuang itu memiliki BPJS, itu semuanya ditanggung oleh BPJS. Iya, gitu. Benar sekali. Jadi mungkin itu ya dok ya, tentang pelayanan kehamilan dan persalinan. Dari dokter mungkin apakah ada tambahan terkait? Kalau untuk dari saya, mungkin memang saya berharap bagi ibu-ibu hamil yang di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang, periksalah kehamilannya secara rutin, yang seperti yang saya katakan tadi itu pelayanan ANC sebanyak 6 kali selama 9 bulan. Kemudian tidak usah jauh-jauh kemana-mana, cukup ke Puskesmas Tanjung Sengkuang saja, karena kita sudah punya sarana prasarana yang bagus, kita punya SDM yang bagus, jadi ya ke Puskesmas Tanjung Sengkuang saja. Mungkin itu saja dari saya, Dokter Fadel. Terima kasih banyak Dokter Cici yang sudah menyempatkan hadir ya dok ya di podcast kita pada hari ini. Mungkin sudah selesai ya dok ya. Oke. Baiklah kepada teman-teman masyarakat Batu Ampar, mungkin itu saja untuk bisa di podcast pada hari ini. Jika teman-teman ada nih yang mau request topik tentang apa yang mau dibahas di podcast ini, boleh tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Mungkin itu saja ya dokter ya, kita akhiri. Terima kasih sudah menonton Bisik Bincang Sehat bersama Puskesmas Tanjung Sengkuang. Terima kasih dokter, dadah.